dalam hal menentukan identifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, itu terlebih dahulu kita lihat dulu apakah memang ada dua hal yang berbeda, benar atau salah, atau bertentangan atau tidak bertentangan. Atau yang kedua dilihat dari apakah benar-benar. Ketika benar, sebenarnya dia benar. Dan yang lain juga bisa benar. Dan itu bisa jadi masuk kepada dilema etika. Tetapi kalau jelas benar dan salah, itu terhadap rujukan moral. Ketika melihat dengan dua kondisi tersebut, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kami, khususnya di sini, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Contoh kasus, ada seorang yang berprestasi dalam bidang olahraga atau apa, di SMP 1 Pangandaran itu sudah muncul sampai tingkat nasional. Dia kadang 2 bulan tidak sekolah, resikonya dia prestasi tinggi, dia benar secara aturan. Tapi di lain pihak dia tidak mengikuti pembelajaran yang lainnya, otomatis dia tidak memiliki nilai. Itu biasanya pertama yang dilihat adalah prestasi anak, yang kedua kemaslahatan bagi anak, bagi sekolah. Sebab semuanya akan ada solusi nantinya ketika hal itu terjadi. Jadi yang dilihatnya adalah lihat prestasi anak, yang kedua kemaslahatan yang dilihatnya, baik bagi anak ataupun bagi sekolah. Ya. Untuk mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah yang dilakukan oleh kami di sini biasanya itu tidak terlepas dari 9 langkah yang muncul. Yang diantaranya lihat, kenali dulu yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam berkenaan dengan dilema etika, itu dilihat dari pengujian prosedur benar lawan benar. Itu yang paling pas. Sebab akan tertuju kepada masalah apa yang dimunculkan. Atau kasus apa yang munculnya. Sebab nanti akan dilihat identifikasi masalahnya, kemudian siapa yang terlibatnya, kemudian secara aturannya bagaimana, maka uji tentang prosedur benar lawan benar. Bisa jadi masalah tersebut individu dengan masyarakat, dilihat secara individu dia bagus, secara lihat dari masyarakatnya kurang pas, tetap itu akan disatukan kembali. Maka kembali kepada pokok permasalahan, ketika mengambil keputusan, saya ambil yang paling pas adalah lihat maslahat dan madaratnya, yang tidak terlepas dari pengujian tentang benar lawan benar. Itu mungkin ke sana. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, tantangan yang paling beratnya justru dari konsekuensi yang dihasilkan ketika kita mengambil keputusan. Kalau dalam mengambil keputusan itu tidak terlalu berat sebab kami didukung oleh stakeholder yang ada, baik dari guru-guru, dari PKS, dari gurunya, kemudian dari komite dan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah, tetapi konsekuensi yang dihasilkan itulah setelah keputusan itu pasti menjadi sebuah tantangan berat. Tapi tidak ada kata berat ketika kita bersama, insya Allah akan menjadikan sebuah hal yang baik. Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal kasus, pengambilan keputusan itu terkadang ada yang langsung diputuskan ketika itu di tempat. Kalau memang sangat urgen, ya, dalam saat itu pula. Tetapi lebih kebanyakan itu memerlukan jadwal karena rata-rata kami membutuhkan tidak hanya khusus kepala sekolah saja yang memutuskan, tetapi ada informan dari yang lain berkenaan dengan itu, sehingga pasti terjadwal, kemudian terprogram. Apalagi kalau menyangkut kasus anak, itu pasti harus ada pemanggilan orang tua, tetapi terlebih dahulu anak terlebih dahulu oleh kami di sekolah melalui BP, melalui wali kelas, melalui PKS kesiswaan kalau urusan anak. Itu kalau urusan anak. Kemudian dipanggil orang tua,
kita carikan solusi, itu sudah pasti terjadwal hal-hal yang semacam itu. Itu begitu. Jadi tergantung situasinya, apakah itu bisa jadi yang langsung atau yang tidak langsung melalui terjadwal. Tergantung. Dalam pengambilan keputusan di dilema etika, faktor yang mempermudah atau seseorang atau sekumpulan orang, itu yang mempermudah bagi kami adalah di sekolah kami kebersamaannya sangat kuat, sangat mumpuni. Dari semua unsur yang ada, dari mulai Wakasek, PKS, kemudian BP, kemudian wali kelas dan guru yang lain selalu membantu untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu keharmonisan sekolah. Makanya ketika ada hal dilema dalam bentuk etika, permasalahan itu akan selalu sigap semuanya mencari fakta, mencari data, dan berembuk bersama sehingga mengambil keputusannya insya Allah lebih mengedepankan maslahat daripada madarat. Pembelajaran yang amat sangat berharga dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah kita wajib melihat aturan yang berlaku. Itu wajib. Yang kedua, lihat situasi dan kondisi kasus itu, sebab bisa jadi ada pengecualian. Yang ketiga, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Karena ketika terburu-buru akibatnya kurang baik. Semua itu terangkum bagi saya sebagai pemangku keputusan di sini. Kebersamaan dari semua stakeholders yang ada di SMP 1 Pangandaran amat sangat terasa dalam hal mengambil keputusan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, untuk membedakan atau mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, itu bisa dilihat dari sifat kasusnya itu sendiri ya. Apakah di dalam kasus itu ada pelanggaran hukum atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada, itu sudah bisa terlihat bahwa di dalam kasus dilema etika itu ada dua kepentingan atau dua kasus. Sepertinya ini baik ya, dan ini juga baik, atau ini benar dan ini benar. Kemudian seseorang harus mengambil atau memilih salah satu. Nah, itu yang dimaksud dengan kasus dilema etika. Jadi untuk mengidentifikasinya dilihat dulu kasusnya seperti apa, dianalisis dulu kasusnya. Ini masuknya ke bujukan moral, ini masuknya ke dilema etika. Kalau memang di dalam kasusnya itu ada dua kebaikan yang harus kita pilih, nah itu masa kasusnya itu termasuk ke dalam kasus dilema etika. Dan kasus seperti itu pun pernah terjadi ya di sekolah yang saya pimpin, SDN Pak Kaderang, ketika terjadi sebuah pencurian. Nah, pencurian di sekolah, di sana sekolah menginginkannya seperti ini, sementara di masyarakat menginginkan seperti ini. Dua-duanya memang dilihat secara substansinya benar, ada keuntungannya kedua-duanya juga. Tapi nah disitulah seorang pemimpin harus bisa mengambil sebuah keputusan. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah biasanya terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang dimana di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan, itu biasanya kami mengadakan rapat terlebih dahulu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti apa langkah yang akan diambil oleh sekolah itu dengan melibatkan rekan-rekan guru untuk menganalisis
kasus tersebut. Apakah kasus ini ada pelanggaran hukumnya atau dan sebagai apa? Bagaimana kelanjutannya? Nah, itu harus dianalisis dulu. Setelah melakukan analisis dari kasus itu, maka diambil satu kesimpulan mana yang akan kita ambil dalam memutuskan atau mengambil sebuah keputusan. Karena tahu mengambil sebuah keputusan itu pasti akan berisiko, dan yang dihindari adalah dampak dari keputusan itu untuk jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, Pak, baik ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya bagaimana, prosedurnya bagaimana? Baik, berkaitan dengan langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh kami di sekolah untuk pengambilan keputusan, terutama yang bernuansa dilema etika. Setelah kasusnya dianalisis, kemudian kita mengadakan briefing atau rapat singkat dengan rekan-rekan. Kemudian disitulah kita mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika pengambilan keputusan ini diambil, dampaknya seperti apa, terutama bagi perkembangan sekolah itu sendiri. Itu saja barangkali. Oke, Pak. Yang keempat, Pak, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini yaitu tadi keputusan kolaboratif, ya. Jadi tidak dari satu pemikiran saja, kita berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah, yaitu warga sekolah, dari mulai guru, ya, pendidik dan tenaga pendidikan, kita libatkan di dalam pengambilan keputusan itu. Itulah hal-hal yang biasa sangat efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima, Pak, nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, kebetulan untuk kasus dilema etika di sekolah kami pernah mengalami, yaitu waktu terjadinya pencurian. Sekolah itu sebetulnya tidak ingin kasusnya itu berlanjut ke pengadilan. Yang terpenting adalah barang-barang yang diambil oleh si pencuri itu bisa dikembalikan, dan hasil dari keputusan itu pun sudah koordinasi karena ini sebuah lembaga. Jadi kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti dengan dinas dan seterusnya, sehingga diambil satu keputusan kolaboratif. Jangan sampai dilanjutkan saja, yang penting barang-barang itu sudah bisa dikembalikan. Tetapi masyarakat sekitar tidak seperti itu, mereka ingin dilanjutkan karena untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Kebetulan pelakunya itu masyarakat sekitar, sehingga sekolah mengadakan musyawarah internal, kemudian diambillah satu keputusan untuk dilanjutkan. Nah, itu mungkin yang merupakan tantangan. Jadi masyarakat atau yang di luar dari sekolah itu tidak tahu dampak yang akan dirasakan sekolah manakala kasus itu berlanjut. Nah, itu jadi pengertian atau masyarakat itu tidak paham dampak yang akan ditimbulkan akibat perkaranya dilanjutkan. Nah, itu saja barangkali, Bu. Itu salah satu contoh yang pernah saya alami. Pertanyaan nomor 6, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang bisa Bapak jalankan? Baik, untuk tata kala atau jadwal tertentu di sekolah kami itu sebenarnya tidak ada, ya.
tidak ada jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus. Jadi kalau ada jadwal sepertinya kasusnya itu sudah terprogram ya. Jadi untuk kasus itu tidak ada jadwal, hanya saja kasus itu bermacam-macam sifatnya. Ada kasus yang prioritas, ada kasus yang harus segera ditangani atau diselesaikan, ada kasus yang biasa saja. Artinya bisa saja diselesaikannya 2 atau 3 hari atau 1 minggu boleh diselesaikan, tergantung dari keurgenan kasus itu sendiri. Bila mana kasus itu setelah dianalisis ini harus segera diselesaikan, maka diselesaikan sesegera mungkin. Jadi untuk jadwal secara terprogram itu tidak ada. Baik Pak, pertanyaan berikutnya yang nomor 7 adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika terutama di sekolah, ya mereka lah, beliau lah adalah rekan-rekan kami, tim kami yang ada di sekolah, yaitu warga sekolah, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, komite, dan masyarakat. Itulah mereka yang biasa membantu kami untuk menyelesaikan atau memutuskan sebuah keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah. 1. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, last one. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, apa ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari sini, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? 2, 1. Baik, pelajaran yang bisa kami petik dari pengalaman ini dalam pengambilan keputusan bernuansa atau dilema etika, bahwa mengambil sebuah keputusan itu tidaklah mudah, jadi harus diperhitungkan, harus dicerna, diperhitungkan dampaknya, bagaimana setelah keputusan ini diambil, dampaknya bagi sekolah, dampaknya bagi masyarakat, dan seterusnya. Jadi mengambil keputusan yang bijak itu sulit, tetapi mengambil keputusan atau melahirkan keputusan yang bijaksana itu jauh lebih sulit. Terima kasih. Jadi jadilah pemimpin yang bisa melahirkan keputusan-keputusan yang bijak dan bijaksana. Terima kasih.